Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil review sistem kebudayaan Cirebon 2. Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu seni tradisi yang menjadi ciri khas Cirebon, syarat dengan berbagai elemen multikultural sejak perjalanan tari topeng sangat panjang. Mulai masa Hindu, Buddha, Islam hingga masa penetrasi Barat. Sehingga menjadikan tari topeng Cirebon syarat dengan keberagaman budaya. Konon, tari topeng berawal dari strategi Sunan Gunung Jati untuk menaklukkan Pangeran Welang dari Karawang yang memiliki pedang Curug Sewu. Sifat sakral topeng sangat tampak di topeng Cirebon, bahwa dalang topeng atau penari topeng harus menjalani serangkaian pendidikan dan pelatihan khusus oleh guru-guru yang terlatih. Mereka harus menjalani berbagai pantang, puasa, semedi dalam upaya menyucikan diri. Demikian juga dalam memperlakukan kedok atau topeng yang tidak boleh diletakkan sembarangan dan harus tetap terbungkus kain putih. Pada awalnya tari topeng digunakan untuk menyebarkan agama dengan datang ke rumah seseorang dengan mengharapkan pemilik rumah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun dalam perkembangannya pembacaan syahadat tidak dikembangkan lagi tapi diganti dengan bebarang atau mengamen. Ketika musim panen padi tiba, kelompok tari topeng mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengamen. Mereka dibayar dengan padi sistem badeng. Satu bedeng atau sekitar 30 kg padi untuk satu babak. Secara garis besar, tari topeng Cirebon ini terdiri atas tari yang bersifat raksasa atau danawa, tari yang bersifat krodan atau gagah, misalnya Rahwana, Kangsa, tari Tumenggung, dan tari Panji. Dari keempat tari topeng ini dapat dikembangkan secara tradisi yang memiliki khas sendiri seperti tari Panji, tari Samba, tari Tumenggung, tari Rumyang, tari Kelana atau Rahwana, tari Jingga Anom, tari Pentol, dan tari Tembang. Akan tetapi yang sampai saat ini dikenal adalah tari Panji, tari Samba, tari Tumenggung, tari Rumyang, dan tari Kelana atau Rahwana. Melihat tradisi seni tari topeng, pengamatan kita tidak bisa lepas dengan perlengkapan yang dipakai seperti tersebut di bawah ini, yakni kedok atau topeng yang terbuat dari kayu dan cara memakainya dan menggigit bantalan karet pada bagian dalamnya. Sobra sebagai penutup kepala yang dilengkapi dengan jamangan dan dua buah sumping. Macam-macam bentuk sobra adalah sobra sulu selembar, sobra jeruk sejajar, sobra gedang searip, sobra merang segedeng. Baju yang berlengan, dasi yang dilengkapi dengan peniti ukon atau mata uang zaman dulu. Mongkron yang terbuat dari batik lokoan, ikat pinggang stagen yang dilengkapi badung, celana sebatas bawah lutut, sampur atau selendang, gelang tangan, keris, kaos kaki putih sampai lutut, kain batik. Iringan gamelan biasanya berlaras selendro atau prawa yang terdiri dari satu pangkon gunang, satu pangkon saron, satu pangkon titil, satu pangkon kenong, satu pangkon jemblong, satu pangkon ketuk, satu pangkon kelenang, 2 buah kemana, 3 buah gong, yaitu kiwul, sabet, dan tenon. Seperangkat kecrek, seperangkat kendang yang terdiri kempian, gendong, ketipeng. Semuanya dimainkan dengan alat pemukul kecuali untuk tari topeng tumenggung kendang dimainkan secara biasa yaitu dikepak atau dipukul dengan tangan. Lagu-lagu yang mengiringi adalah Kembang Sungsang untuk topeng Panji, Kembang Kapas untuk topeng Pemindo, Rumyang untuk topeng Rumyang, Tumenggung untuk topeng Tumenggung, Barlen untuk topeng Jingga Anom, Gonjing untuk topeng Kelana, lagu Teratakan, dan lagu Wayang Perang pada saat perang antara Tumenggung dan Jingga Anom. Sintren. Sintren merupakan seni tari yang dipercaya mengandung unsur magis. Ada banyak versi tentang asal-usul kesenian ini, mulai dari unsur mistik sampai kisah asmara. Ada beberapa istilah dalam kesenian sintren. Yang pertama adalah paripurna, yaitu tahapan menjadi sintren yang dilakukan oleh pawang dengan membawa calon penari sintren bersama dengan 4 orang pemain. Dayang sebagai lambang bidadari. Dalam bahasa Jawa, widodari batang puluh sebagai cantriknya sintren. Kemudian sintren didudukkan oleh pawang dalam keadaan berpakaian biasa dan
para dayang atau cangkrik. Dalam paripurna, pawang segera menjadikan penari sintren melalui 3 tahap. Tahap pertama, pawang memegang kedua tangan 12 calon penari sintren, kemudian diletakkan di atas asap kemenyan sambil mengucapkan mantra. Selanjutnya, calon penari sintren diikat dengan tali dan yang dililitkan ke seluruh tubuh. Tahap kedua, calon penari sintren dimasukkan dalam sangkar atau kurungan ayam bersama busana sintren dan perlengkapan merias wajah. Beberapa saat kemudian kurungan dibuka, sintren sudah berdandan dalam keadaan terikat tali. Lalu sintren ditutup kurungan kembali. Tahap ketiga, setelah ada tanda-tanda sintren sudah jadi, biasanya ditandai kurungan bergetar atau bergoyang. Kurungan dibuka, sintren sudah lepas dari ikatan tali dan siap menari. Selain menari, ada kalanya sintren melakukan akrobatik, di antaranya ada yang berdiri di atas kurungan sambil menari. Selama pertunjukan sintren berlangsung, pembakaran kemenyan tidak boleh berhenti. Istilah yang kedua adalah balangan. Dalam bahasa Jawa, balang. Balangan yaitu pada saat penari sintren sedang menari, maka dari arah penonton ada yang melempar sesuatu ke arah penari sintren. Setiap penari terkena lemparan, maka sintren akan jatuh pingsan. Pada saat itu, pawang dengan menggunakan mantra-mantra tertentu, kedua tangan penari sintren diasapi dengan kemenyan dan diteruskan dengan mengusap wajah penari sintren dengan tujuan agar roh bidadari datang lagi sehingga penari sintren dapat melanjutkan menari lagi. Kemudian penonton yang melemparkan uang tersebut diperbolehkan untuk menari dengan sintren. Kemudian yang terakhir adalah istilah temuan. Temuan adalah penari sintren dengan nyiru atau tampah atau nampan mendekati penonton untuk meminta tanda terima. Berai. Kesenian berai adalah seni tradisional yang tumbuh di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Sejenis sholawatan atau tembangan yang terdapat pada masyarakat muslim di banyak daerah di Nusantara. Meskipun kesenian berai memiliki nilai tatanan budaya serta pesan moral yang tinggi, tapi keberadaan dan perkembangannya kurang begitu mendapat perhatian dari pihak terkait dan pemerintah. Kesenian berai awalnya ditampilkan di keraton, namun seiring berjalannya waktu kini bisa dinikmati siapa saja. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri, sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, seni berai sering dimainkan oleh warga pada acara-acara keagamaan maupun syukuran. Contohnya, pada tanggal belasan sampai 20-an bulan Muharram, malam Lailatul Qadar, Maulid Nabi, kelahiran bayi, selamatan rumah, dan selamatan di makam. Dengan demikian, kesenian berai tidak biasa dan memang bukan dimaksudkan sebagai seni hiburan dalam panggung untuk ditonton oleh orang banyak. Seni berai dimulai dengan melantunkan puji-pujian bersih salam, basmalah, istighfar, wasilah, kalimat thayyibah, dan selawat Nabi yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lagu religi. Di antaranya Witing Suci, Awal Lair Kangka Dulu, Awal Buten Tiningalan, Sayogiane Wong Sadaras, Wahdatul Sifating Ilmu, Alam Insan, dan Emut Pitutur Ingsun, dan Padang Wulan. Setelah lagu pembuka tersebut dilanjutkan dengan babak rakaat pertama yang berisi lagu Zikir Agung, Sanggem Agung, Zikir Sewu, dan Romansa. Rakaat kedua berisi lagu Sekar Makam, Kelayon, Pare Anom, dan Subur. Rakaat ketiga terdiri dari lagu Lung Gadung dan Pengalasan. Paditro Bayi terdiri dari 2 buah terbang dan sebuah gendang model Cirebon. Jumlah pesertanya sekitar 25 orang terdiri dari lelaki dan wanita. Seragam pria memakai ikat, baju kampret, kain sarung, dan celana sontok. Sedangkan busana wanita terdiri dari sanggul kiemham atau bokor Cina, toh dengan hiasan bunga melati, baju kurung, selendang, kestaken atau pengkung, dan kain batik. Saat ini kesenian berai hanya terdapat di desa Bayalangu, Kecamatan Gegese, desa Wangun Harjo, Kecamatan Kelamenan, dan desa Bakonglor, Kecamatan Bakonglor. Lirik dari puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nilai-nilai yang ada dalam tersebut. Lantunan lagu dalam kesenian tersebut bernuansa Islami dengan menggunakan bahasa Cirebon dan bahasa Arab. Syair dalam berai diiringi rebana, ketipung, atau kendang. Kesenian berai biasanya dilakukan pada saat terang bulan purnama dan dipertunjukkan di halaman atau pelataran rumah. Kemudian ada iringan tarian yang seirama dan musik dan syair. Hal ini menjadikan kesenian berai menjadi khas dan unik.
Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis merupakan pergelaran tari komedi yang berkembang di daerah Cirebon. Asal mula adanya Ronggeng Bugis juga masih simpang siur. Pementasan Ronggeng Bugis sendiri diiringi oleh gamelan atau wadidro yang terdiri atas lenang, gong kecil, kendang kecil, cekrek, dan saron. Para penari semuanya laki-laki yang menggunakan kebaya berwarna menyolok dan terang. Sanggul kecil ditempelkan di belakang kepala pada posisi miring. Make up menyolok dan gambar bibir yang miring sehingga perpaduan seluruh hiasan yang digunakan memunculkan kesan lucu yang mengundang tawa. Tata rias dan pakaian yang digunakan tidak selamanya baku. Semua dapat berubah-ubah sesuai dengan bayangan kesan yang akan mengundang gelak tawa penonton. Jumlah penari pada satu pementasan tidak ditentukan secara khusus. Rata-rata berjumlah antara 4 sampai dengan 9 orang. Jumlah penari akan disesuaikan dengan luas arena pertunjukan. Tarian tersebut rata-rata memerlukan arena cukup luas karena dilakukan dengan gerakan lincah, penuh gerakan atraktif dan dilakukan oleh beberapa penari. Atraksi tari dimulai dengan munculnya seorang penari yang memperagakan gerakan lucu, gerakan tarian yang dibawakan beritme pelan dan gemulai. Setelah itu muncul 6 penari lain beriringan melakukan gerakan tari yang sama berlenggak-lenggok dengan berbagai gerakan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan yang mengandung cerita lucu. Berbagai gerakan lucu tersebut berlangsung antara 10 hingga 15 menit. Kelucuan tidak terbatas pada gerakan, juga memanfaatkan hiasan yang dikenakan. Misalnya sanggul salah seorang penari copot, lalu sanggul tersebut dilemparkan ke arah pemain gamelan dan lain sebagainya. Jalannya pertunjukan apabila dilakukan pada panggung pertunjukan diawali dengan tetalu kurang lebih selama 5 menit. Penari keluar pada penampilan pertama, gerak tarinya masih lembut. Pada penampilan berikutnya gerak tarinya lincah dan dinamis. Semua anggota tubuh termasuk mata, mulut, dan rambut digerakkan dengan lucu dan didominasi oleh gerak mengintai dan mengawasi. Apabila telah dianggap cukup waktunya, maka pertunjukan diakhiri dengan gerak tari berjalan. Penari telik sandi biasanya ditarikan oleh minimum 4 orang, bahkan bisa sampai belasan orang. Namun setiap individu penari bisa melakukan improvisasi gerakan sesuai dengan gaya masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.